Situasi yang semakin mencekam dengan pergerakan anggota separatis KKB di beberapa titik di wilayah Papua saat ini memang masih menjadi pertanyaan besar, sebab wilayah tersebut sudah hampir mencapai 1 abad lamanya masih melakukan pergerakan dan perlawanan terhadap Indonesia, dan bahkan saat ini beberapa negara asing juga tampak ikut campur tangan dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia, layaknya terjadi pada Timur Leste beberapa tahun yang lalu. Namun, menanggapi akan hal tersebut, berbagai media saat ini telah menyoroti dari berbagai perwakilan elemen di Kabupaten Paniai yang menyatakan mendukung penuh agenda mogok sipil nasional yang direncanakan akan dijalankan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB pada tahun 2021 mendatang. Berdasarkan sumber media informasi terkait, dukungan ini disampaikan pada ibadah pernyataan HUT KNPB yang ke-12 di Okeitadi, Panai Barat pada Kamis 19 November 2020, ketika para perwakilan itu diberi waktu untuk menyampaikan pesan dan kesan oleh KNPB di Panaya. Selain itu, beberapa perwakilan parlemen rakyat daerah di wilayah Panaya juga ikut ambil bagian sebagai penanggung jawab politik tokoh agama, adat, perempuan, dan masyarakat lainnya. Sebelumnya, juru bicara KNPB Panaya di dalam membuat pernyataan yang menegaskan jika target pada tahun 2021 untuk siap menjalankan agenda MSN sebagai bentuk perlawanan kepada negara kolonial. Selain itu, sejumlah elemen masyarakat di Panaya juga akan melakukan agenda mogok sipil nasional pada tahun 2021 yang akan datang, dan meminta semua masyarakat Panaya untuk kembali ke kampung masing-masing dan melakukan persiapan untuk kemerdekaan di Papua dan sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia yang dianggapnya sebagai sistem pemerintahan kolonial. Sementara itu, Elias Bunai dari PRD Panaya mengatakan bahwa pihaknya sebagai penanggung jawab politik mendukung penuh agenda yang akan dijalankan semua komponen masyarakat. Apa yang dibilang jubir KNPB itu sangat benar. Kami dari PRD minta masyarakat dan semua kalangan, termasuk bupati dan semua bawahannya, anggota DPRD Panaya, anggota TNI Polri orang Panaya, dan siapa saja harus dukung. Tidak boleh tidak. Sekarang kita di ambang pintu kepunahan. Indonesia sedang habisi kita, tegas Elias Bunai saat diberi kesempatan untuk berbicara tersebut. Namun, dari Aplius Gobai sebagai perwakilan Dewan Adat Kabupaten Panaya mengatakan tidak ada alasan bagi masyarakat Panaya dan Papua tidak mendukung agenda MSN tersebut. Indonesia membunuh orang Papua dari dulu di segala aspek kehidupan, sampai yang tidak boleh saja seperti adat. Indonesia masuk merusak orang adat yang sudah dibunuh ketika marah lihat Indonesia punya kelakuan. MSN kami dukung, semua orang Papua harus dukung juga tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun, ujar Aplius Gobai. Sementara itu, mengutip media informasi lainnya, jika rapat dengan pendapat RDP tentang otonomi khusus di tanah Papua yang diagendakan Majelis Rakyat Papua di Biak, dikabarkan diintervensi pemerintah daerah bersama aparat keamanan, dan kegiatan itu dianggap telah dipolitisir oleh kedua kepala daerah bersama aparat serta barisan merah putih dari LMA, kata Mananwir Apollos pada 19 November 2020 kemarin. Selain itu, seluruh kepala suku Biak menolak keputusan Bupati Biak dan seluruh perangkatnya tentang evaluasi Otsus yang mengatasnamakan masyarakat adat Biak, dan itu dianggap ilegal karena seluruh masyarakat tidak dilibatkan di dalam agenda tertutup tersebut. Di dalam pertemuan tertutup itu, kami semua tidak hadir. Ini sama sekali masyarakat tidak tahu. Jadi itu hanya kepentingan elit politik saja. Sebab masyarakat Biak dari 9 wilayah adat suku menyatakan menolak Otsus. Karena itu,
Ia mengimbau Bupati Biak dan pejabat asli Papua jangan mempolitisir masyarakat dengan cara-cara yang berujung mengorbankan seluruh pemilik tanah Papua. Kami masyarakat adat Biak menyatakan sikap tolak otsus dan minta referendum. Pernyataan itu diharapkan dikirim kepada MRP, ULMWP, Dewan Adat Gereja Papua, dan pihak internasional. Selain itu, prinsip Dewan Adat Biak dan seluruh masyarakat adat telah menyatakan untuk menolak otsus dan meminta referendum dilakukan untuk memastikan persetujuan masyarakat adat Papua secara adil, jujur, dan bermanfaat. Sementara itu, di sisi lain, para pejabat dari Kedutaan Besar Inggris juga telah membahas usulan kunjungan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menyetujui tanggal pengajuan izin tersebut secepat mungkin. Selain itu, Nigel sebagai mantan Menteri Asia dan Pasifik mengatakan jika Heather Wheeler sempat menghadiri Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019 lalu dan mencatat komunikasi tersebut. Sudah sejak lama kami menganggap Papua dan Papua Barat provinsi sebagai bagian dari Indonesia dan menganggap dialog tentang masalah teritorial di Indonesia sebagai urusan bangsa Indonesia tersebut, ujar Nigel, mantan Menteri Asia dan Pasifik yang juga turut membela Indonesia terkait aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua. Namun, di sisi lain, sesuai pernyataan Alex Sobel kepada Sekretaris Negara terkait perdagangan internasional, desakan demi desakan dengan mengacu pada laporan yang dikabarkan hingga 45.000 warga sipil yang mengungsi akibat operasi militer Indonesia di Ndungga, Papua Barat. Apakah pemerintah akan menghentikan penjualan senjata dan penyediaan program pelatihan ke Indonesia? Namun, menurut media informasi terkait, pertanyaan-pertanyaan anggota parlemen Inggris tersebut telah dijawab pada tanggal 5 November 2020 kemarin oleh Ranil Jayawardena selaku Wakil Sekretaris Parlemen Departemen Perdagangan Internasional, di mana ia mengatakan jika Inggris mendukung pelatihan kontraterorisme untuk Kepolisian Republik Indonesia melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Selain itu, Ranil Jayawardena mengatakan jika bagian ini mencakup berbagai investigasi kontraterorisme dan keterampilan analitis, peralatan penting untuk meningkatkan kemampuan forensik, pengawasan dan IT Indonesia, serta pelatihan penanganan insiden pasca teror termasuk pelatihan pertolongan pertama terhadap wilayah tersebut.